materi itu kita masuk ke materi set instruksi 8051 dan ISIS kemudian LED ya. 1, 2, 3. Sekarang pertemuan 4 kan? Betul nggak? Benar Pak, pertemuan 4. Ya, jadi kita sudah masuk ke 8051. Nah, ini nanti pengenalan dulu ya. Sebetulnya 8051 kita di lab itu ada ininya ya. Apa namanya itu mikrokontrolernya sebetulnya ada. 8051 AT. 8051 ya. Bang Glenn, pernah nemu nggak Bang Glenn yang warna merah itu? Lupa Pak, pas pindahan. Pindahan ya? Ada sih, ada. 8051 ini ada. Nanti biasanya memang pas setelah disimulasikan ya, dipraktekkan itu ya yang paling mudah itu ya ke LED dulu. Dari LED ke push button sebetulnya ya. Push button kan hanya on off sebetulnya ya, seperti sekarang pemberian on off decoding untuk LED. Nah, pemberian on off di coding itu kita rubah ya jadi push button sebetulnya gitu ya. Nanti kita lihat halaman berapa? 29. Oh ini ya. Nah ini tadi saya lihat di grup sudah diinformasikan, diberikan link ya untuk menginstal Win8051-nya sama Bang Glenn ya. Udah ya Bang Glenn? Iya Pak, udah Pak. Nah, silahkan nanti, oke nggak apa-apa, sambil mendengarkan, menyimak, ya sambil membuka tuh di WA-nya, sambil menginstal juga silahkan. Ya sebetulnya kalian mandiri juga bisa nih menginstal di sini, linknya sudah disiapkan ya. Nah, ya harapannya kalau masalah install semoga tidak ada masalah lah ya, artinya kalian tahulah cara menginstal gitu ya. Ini kan tinggal next paling disesuaikan aja yang 64 sama yang 32 ya. Itu ya. Ini next aja sebetulnya. Ini kalian bisa sesuaikan lah, bisa ya kalau ini. Bisa dilihat dari buku panduan juga. Sampai nanti berhasil ya. Ya upayakan kalau ada permintaan seperti ini, minta di reset ya pilih aja yes ya, kemudian finish. Kemudian nanti buka aplikasi Win8051-nya ya, IDE-nya ya. Nanti kita kenalkan juga di pertemuan keberapa itu, 12 atau 13 ya. Kita kenalkan yang untuk Arduino IDE juga ya, yang nanti kaitannya dengan progress project supaya lebih update ya. Nah, ini ketika kalian sudah membuka, maka tampilan pertama itu akan seperti ini ya. Silahkan lakukan registrasi ya. Ini klik registrasi di sini ya, agar semua fitur bisa digunakan. Kurang jelas ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian silahkan klik ya registrasinya, nanti oke. Nanti akan tampil. Nah, ini bisa diikuti lah ya. Nanti akan seperti ini. Silahkan di open ya sampai posisi ini. Nanti akan muncul ya, artinya jendela baru, jendela yang siap untuk kalian gunakan sebagai tempat untuk mengetik program gitu ya, mengetik program sampai tahap situ. Jadi silahkan ya nanti sambil saya menjelaskan ya, mudah-mudahan ada yang berhasil sampai menginstal ya. Jadi tidak ada permasalahan lagi. Kalau ada temannya yang belum beres, bisa menanyakan ke temannya yang sudah, maksud saya gitu. Ya harapannya saya menjelaskan ini ada yang menginstal ya. Nah ini set instruksi MCS 51-nya, artinya ya bukan hanya memahami ya, tapi terampil ya. Kalau hanya paham kan berarti nanti ya cuman lihat-lihat doang gitu.
tidak mencoba kaliannya, tapi harus terampil ya. Akhirnya kalau vokasi mau nggak mau harus terampil terhadap penggunaan fungsi-fungsi instruksi dari set instruksi MC S51 ini. Ya, kemudian ya tentunya software ini harus bisa dong ya, karena nanti kalian akan bermain di hardware-nya, meskipun memang nanti saya minta yang lebih update-nya di Arduino aja gitu ya. Ini pengenalannya. Jadi karena sebelumnya simulasinya di simulasi menggunakan bahasa assembly, kita coba kenalkan dulu microcontroller yang biasa menggunakan bahasa assembly gitu ya. Nanti lanjut ke microcontroller yang biasa menggunakan bahasa C. Kalau ada waktu nanti di embedded system ke bahasa yang biasa menggunakan Python gitu ya. Karena bahasa-bahasa itu kalian dapatkan. Nah, sebetulnya untuk nanti ke C itu ada dulu 8535 Atini ya. Itu sebenarnya ke situ sebelum Arduino. Arduino itu kan Atmega 328 ya. Lebih mudah dari 8535 sebetulnya. Nah, itu silsilah itunya mau nggak mau kalian harus buka ya. Ya, kalau di Torkom kan sudah dijelaskan bahwa perkembangan memori ya dari tahun ke tahun ya. Bukan dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi gitu ya. Nah, kalau ini pun kalian harus tahu ya, itu masuknya generasi ke generasi ya. Ini pun harus tahu ya. Khawatir nanti di UKOM atau UPEM ya, Bang Len. Ada gitu ya generasi ini gitu ya di soal-soalnya. Nah, kemudian alat dan bahan yang perlu disiapkan ya tentunya karena kita mainnya dulu di penggunaan software terhadap codingnya ya, software IDE-nya ya. Nah, ini laptop atau PC silahkan ya, karena ini kelompok ya, minimal satu kelompok itu adalah. Kalau satu kelompoknya berapa orang? 4 atau 5? Saya lupa. 3-4, Pak. 3-4 ya, minimal ada 2 laptop lah. Ya, satunya yang menampilkan, satunya untuk membackup kan. Nah, yang telah diinstal program simulator ini gitu ya. Nah, ini untuk prosedur kerjanya ya. Jadi langkah pertama ya buka dulu aplikasinya. Nah, tentunya kalian harus mengenal window-nya ya. Kenali tool-toolnya, toolbar-nya, menu bar-nya, kenali dulu di situ ya. Baru tadi lakukan view, buka jendela registrasi, kontrol. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Sebetulnya nggak jauh berbeda ya pemahamannya, cuman beda beda interface aja tampilan gitu ya. Interface ini RAM-nya. Nah, kalau kemarin kan RAM-nya bentuknya kotak, kemudian ada yang ke kanan itu apa, ke bawah itu apa, nanti ketahuan terisi. Nah, ini pun sama sebenarnya. 00, 01, 02, 03 sampai ke bawah. Gitu ya. Ini port. Jadi portnya itu kalau di gini ya. Mungkin yang lebih umum itu Arduino. Di sini udah ada yang pernah pakai Arduino dulu, saya tanya dulu. Ada yang sudah mencoba Arduino? Ini karena yang update-nya kan di situ ya. Atau udah masuk ke ESP? Atau ke STM? Ada nggak di kelas ini? Halo? Nama ini belum sih, Pak. Belum? Waduh. Belum. Kalau pacaran, setahun udah berapa kali ganti? Belum juga. Bang Len? Hadir, Pak. Bang Len aja udah 3 kali ya ganti setahun ya. Bapak. Enggak, Pak. Arduino, STM, sama SP kan ya, Bang Len? Kayaknya cuman 2 kali, Pak. 2 kali, alhamdulillah lah. Ya, artinya harus ya. Kalian jangan terpatok karena mata kuliah ini kita harus ikutin ini terus. Jangan nyaman di zona nyaman kalian lah. Ya, cari
zona yang sekiranya bahwa kemampuan kalian itu akan seperti itu, gitu ya. Langkahnya gimana? Ya berani untuk keluar dari itu. Oh, saya nanti akan dapat embed. Nanya ke kakak kelas, embed itu kayak gimana? Tapi posisi kalian masih di sini. Itunya belajar mandiri supaya nanti dapat embed tuh udah enteng gitu. Ya, Pak, kami komponennya ngomong ke saya, ya. Nanti kalau mau belajar fasilitasi itu. Yang penting ada komunikasi ya di antara mahasiswa, asisten dan dosen. Gitu. Nah, sekarang Bang Len udah mainnya di apa namanya itu Bang Len? Kok saya Pak. lupa. Saya lupa. MicroPython, Pak. Iyalah di situ ya. Namanya apa itu mikonnya? Apa? STM atau Oh, gini ya. STM udah lewat lah. Apa itu yang pencitraan tuh apa? Jetson, Pak. Nah, Jetson udah main di situ ya, Bang Len. Udah Bukan mulai. saya, Pak. Ya, itu kan ada Bang Adi. hubungannya sama Bang Adi kan? Iya Mainnya sih. di situ. Ya, kalau kalian lihat Jetson harganya berapa kan akan ini juga mundur juga ya untuk mempelajarinya. Makanya komunikasi. Ya, komunikasi dengan asisten, dengan dosen gitu ya kalau ingin belajar lebih update gitu ya. Nah, ini port. Jadi kalau di 8051 ini masih mengenalnya port ya. Tapi kalau yang sekarang itu udah bukan port yang dikenalnya ya, Bang Glenn. Udah pin gitu ya bahasa ininya ya. Karena Iya. di dalam port ini terdiri dari berapa pin gitu. Nah, ini ada port 0, port 1, port 2, port 3. Masing-masing port ini punya 8 pin. Ya, jadi kalau ada 4 port, di sini berarti ada 32 pin. Gitu ya. 32 pin. Jadi port 0 itu terdiri dari P0.1, P0.0, P0.1 sampai P0.7. Gitu. Port 0 pin 1. Nah, ini kalau dikasih nilai FF, artinya ini kan nilai sama ya. FF itu kan dikasih nilai 1 semua. Ya, artinya kalau FF ini berarti kan pin 0 sampai pin 7 dikasih nilai 1. Nah, beda kalau misalkan dikasih F0, berarti kan ini perlu dikebinerkan supaya ketahuan. Pin berapa di port sekian itu yang dikasih 0. Itu ya. Itu untuk outputnya. Sebetulnya pin ini bisa jadi input, bisa jadi output nanti. Nanti kita bahas ke bawahnya. Yang penting ini pemahamannya dulu ya. Jadi posisi port ini mau di-inputkan atau mau di-outputkan. Itu dulu. Kalau bermainnya LED, tentunya LED akan jadi output. Kalau bermainnya push button, tentunya push button akan menjadi input. Kalau bermainnya push button dan LED, berarti ada yang jadi input, ada yang jadi output. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, sebentar ini ada WA, saya balas dulu ya. Bentar ya.
Selanjutnya. Oke, ini. Nah, nanti langkah percobaannya buka ya aplikasinya, kemudian filenya new, pilih new ya, kemudian akan muncul jendela kosong. Di bawahnya nanti ketik di bawah shortcode ini apa yang mau dipraktikumkan. Gitu ya. Nah, ini silakan dicoba aja nanti. Ini kan udah dijelaskan kalau kemarin move A pakai di sini apa move misalkan AH, 15 kalau kemarin ya. Artinya apa? Nilai 15 ini disimpan ke AH misalkan ya. Nah, kalau sekarang gini, ini A itu berarti register ya. Kita anggapnya register. Aduh, mana ya? Nih. Ini kan ada A, B, R0, R1 ini tuh registernya. Ya. Jadi ini registernya. Registernya itu ada dari A sampai ini DPTR, ini register. Kalau kemarin kan ada AH, ada A apa? High sama high tahunya apa? Wow, AL ya. Ada AX, ada BH, BL, BX, nah sekarang ini disesuaikan nama registernya ini. Makanya di sini ditulisnya move A. Nah, ini pakai bintang 15. Artinya apa? A isi nilai A ini dengan nilai 15. Nah, 15-nya di sini adalah dalam bentuk desimal. Ya. Kalau kalian nulisnya begini, ini akan terisinya desimal. Tapi kalau kalian ngisinya ada H di belakangnya, berarti 0A ini dalam bentuk heksa. Gitu ya. Nah, kemudian ini move lagi. Berarti kan nilai A ini simpan di register R1. Isi akumulator disalin ke register R1. Sebenarnya bisa aja langsung kan move R1 15. Misalkan. Ya, tapi dicoba dulu aja ya. Kemudian kalau ini memori nih, karena ada add. Jadi isi nilai A yang udah, ini jadi supaya nilai 15-nya nggak ketimpa, maka A-nya simpan di R1. A-nya mau ditimpa lagi sama nilai ini, A-nya simpan di alamatnya R1. Gitu ya. Kemudian move P3. P3 berarti apa? Port 3. Tolong nilai A ini, ya nilai A ini simpan di P3 ya, isi di P3. Berarti A terakhir itu yang mana? A terakhir itu yang mana? Yang 15 kan, Pak? Yang 0A kan? Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, 0A. 0A ini heksa. Kalau heksa dijadiin biner berapa nih? Jadi 0000A berapa? A 10 kan? 10, Pak. 10 itu 1010, Pak. 1010. Berarti nanti di P3 ini akan terisinya tuh 00001010. Paham nggak? Jadi nilai ini, nilai P3 di sini nanti mana? Nih, P3 di sini nih. P3 di sini akan terisinya tuh 00001010 karena 0A ya. Port 3-nya itu. Kemudian isi P0 dengan nilai 0F. Berarti nanti P0 akan terisi oleh 00001111 atau terisi oleh nilai 0F heksa. Gitu ya. Jadi ini adalah codingan untuk apa namanya tuh masih mempelajari kalian supaya tahu penempatan step by step di register gitu ya, termasuk di RAM-nya gitu ya.
dan di portnya. Bisa dipahami nih? Solo bisa, Pak. Saya seperti biasa ya ini proses apa namanya tuh menjalankannya ya step by stepnya gitu ya. Nah, kemudian lakukan operasi aritmatika, buka lagi, simpan, kemudian kalian lakukan program yang ini, ketik. Nah, ini move A, berarti register A, simpan 12-nya desimal. Move B, ini add A, B. Nah, kemarin saya jelaskan add A, B. Nilainya akan tersimpan di mana kalau add? Hasil penjumlahan 12 sama 7 akan tersimpan di mana? Ayo. Kan kemarin sempat nanya saya ya, waktu aritmatika pertemuan pertama. Ayo, add itu akan tersimpannya di mana? Di A atau di B? Di A, Pak. Di A. Di A ya. Sebetulnya dari sini juga udah ketahuan loh. Dari codingan ini aja udah ketahuan. Kenapa? Karena di sini A-nya minta disimpan ke sini. Ya, ke alamat RAM-nya si 05H. Gitu. Karena di sini akan tersimpannya kan di A, A-nya itu tolong nilainya simpan di sini. Kenapa? Karena kita mau naikkan ya INC ya. A-nya berarti nilainya jadi berapa nih? Nilai yang hasil penjumlahan ini 19 ya, di INC ditambah 1 kan jadi 20. Benar nggak? Nilai Ya, A-nya Pak. berarti 20 sekarang kan? B-nya isi sama 20. Mul. Mul itu apa? Dikali, Pak. Mul dikali. Ya. Mul dikali. Kalikan nilai A yang ini dengan ke A ini. Itu. Disimpannya di mana? Kalau mul. Kalau mul disimpannya di mana? Di B ya? Ayo diingat-ingat lagi. Di B, di A. Mul. Ayo. Halo. Di B bukan, Pak? Di B, benar. Ya, jadi selain add itu disimpannya di B. Hanya add yang disimpan di A ya. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak.
Bentar. Oke. Ya, tapi perhatikan di sini, ini A kali B, bukan B kali A ya. Kalau B kali A nanti berarti di A gitu ya. Di yang kedua, kalau di sini add B, A berarti disebutnya di B gitu ya. Perhatikan itu ya, langsung ke sini terus move, div, CEC, ya ini pelajari aja ya per step by step-nya. Ya, yang ini bisa dipahami ya, yang aritmatika ini ya. Halo? Bisa, Ada yang mau Pak. ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Oke, ini silahkan juga ini untuk mengetahui bahwa set B, C ini untuk apa namanya tuh operasi bit aja sih sebetulnya. Nanti kalian coba bahwa ini penggunaan P1.7. Ya, artinya kita mau menggunakan port 1 pin 7 ini. Ya, nanti nilai C ini dimasukkan kepada nilai ini, gitu ya. Kemudian di sini ada P00, nah ini nilai P00 ini di ANL gitu. Nah, sebelumnya cari dulu nih, ini sama kalian ya, cari dulu set B itu, jadi nanti pakai komen di apa yang kalian coba, set B itu apa, CLR itu apa, CPL itu apa, move ini apa, ANL ini apa, N itu apa. Ya tolong dicari dulu ya. Ini kayaknya masih berhubungan dengan yang yang itu yang kayak memindahkan ke kanan, memindahkan ke kiri, satu bit itu tuh. Kalau di Orcom masih ingat ya. Jadi ada kan operasi bit ini saya pernah menjelaskan yang nih ada ya di sini penjelasannya. Enggak ada yang ini. Yang apa namanya tuh awalnya dikasih nilai misalkan 1 digeser ke kanan 3 bit, digeser ke kanan 3 bit berarti kan hasilnya jadi 000111111. Geser ke kiri 3 bit jadinya berarti 111111000 kayak gitu ya. Ya, dibuka lagi sama kalian lah. Itu sebenarnya ini udah dijelaskan apa namanya tuh teori-teorinya ini ya di Orcom juga udah gitu. Kemudian nanti silahkan implementasikan juga sama kalian nilai P0 ini dikasih nilai berapa sama kalian, P10 dikasih nilai berapa. Ini berarti port 0 pin 0, port 1 pin 1, port 2 pin 0 ini kasih. Kemudian kasih ini gerbangnya masing-masing ya. Nah, silakan nanti hasilnya di sini Bapak ya. Ini dilakukan juga di software. Itu untuk aritmatika sebenarnya kan ini dalam bentuk apa gerbang logika aja. Gerbang logika kan ada yang di inverse, ada yang dikalikan, ada yang ditambah itu ya. Oke, saya rasa aritmatika tidak ada masalah. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan ini nih. Aplikasi input output port di MCS 51 atau 8051 ini untuk penggerak LED dan masukkan push button ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa kalau LED ini kita apa namanya tuh setting di output ya LED. Kalau push button kita settingnya di input. Oke, ini alat dan bahannya. Sebenarnya kenapa kita perlu trainer kit? Trainer kit ini sebetulnya untuk memberikan daya kepada LED ya. Ingat LED itu mau yang 5 mili, mau yang 3 mili, mau yang berapa yang gede juga, dia bukan 5 volt ya. Jadi kalau dikasih 5 volt dia
akan putus. Makanya dari VCC 5 volt dia disambungkan dulu ke resistor. Nah, optimalnya resistor yang digunakan adalah 330 ohm. Terus masuk ke LED itu ya, supaya LED itu bekerja secara optimal. Kalau DT51 low cost micro versi 2.0 ini adalah ya microcontrollernya sebetulnya ya. Gitu ya. Oke, ya ini kita masuk nih aplikasi menghidupkan dan mematikan kelompok LED. Jadi LED-nya dibentuk kelompok, berarti bukan satu LED nih. Kalau bentuk bukan satu LED, kita pakainya port berarti di sini. Bukan pin ya, karena kelompok. Ya, kita bisa gunakan port 0 saja. Port 0 kan udah kelompok pin 1, pin 2, pin 3, pin sampai pin 8 kan? Itu secara bergantian. Menghidupkan, mematikan. Nah, kita lihat di sini. Nah, biasakan ini, ini menggunakan portnya port 1. Biasakan ORG/OH ya, mulai ini adalah apa namanya? Label. Nah, move P1 port 1 ini dikasih nilai ini. Dikasih nilai 0,000,1,1,1,1. Jadi artinya LED di apa namanya tuh pin ke 0 sampai pin 3, pin 0, pin 1, pin 2, pin 3 ini mati kondisinya. Ya, ketika sampai tahap ini 0 sampai 3 mati, 4 sampai 7 dia nyala. Ya. Kan port 1 itu terdiri dari 8 pin. Pin ke-0 sampai pin ke-3 ini mati. Pin ke-4 sampai pin ke-7 ini nyala. Nah, call ini adalah pemanggilan kan kemarin sudah kalian coba ya, yang call 30, call apa gitu ya. Ini untuk pemanggil delay. Kemudian di delay ya, di delay move P1-nya dibalik, yang awalnya mati jadi nyala, yang awalnya nyala jadi mati. Kemudian di delay. Sampai sini ya, ini udah kita tahu ya, ini ingin mengganti, sebetulnya menggantikan, menghidupkan dan mematikan kelompok LED. Jadi ini udah ketahuan bahwa dari codingan ini dengan delay tertentu nanti dia akan gini. Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala bergantian. 4 mati dulu, terus yang ini nyala bergantian, jadi nyala, mati, gitu. SMP mulai, ini jam kemulai, gitu ya. Nah ini untuk subroutine delay-nya, untuk ini call delay-nya, ini ya. Ini diisi 5H, ya. R0-nya diisi 5H, delay 1 move, R1 dikasih nilai OFFH. Berarti dikasih dengan nilai 255. Kemudian delay kedua move ini. Nah, ini ya. Ini komentarnya nih. Dikasih nilai OFF ini juga, tapi R2, dolar ini membandingkan karena ZNZ ini ya. Jadi sebelum R2-nya ini sama dengan R2-1, jika R2 belum 0, maka terus diulang terus sampai nilai R2-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau ini udah 0, lari ke sini R1 delay 2. Artinya jika R1-nya belum 0, maka balik lagi ke delay 2. Nah, ini berkurang sedikit-sedikit nih. Ini. Awalnya 255D, R2-nya sampai 0. Gitu ya. R1-nya 255D. Kebayang nggak ini akan lama? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Halo? Jadi kayak gini nih. Bayang, Pak. Ya kalian cobanya jangan 0FF lah. Cobanya dikit aja. Kalau itu kan kebayang itu nanti bolak-balik di itunya lama banget. Sebentar. Tampilan di kalian apa? Masih modul, Pak. Masih mode ya. Saya ubah tampilannya. Screen. Sebentar.
Sekarang tampilannya apa? Halo? Full screen, Pak. Apa tampilannya apa sekarang? Word sama modul. Oke. Jadi gini, saya berbicara yang delay ini ya. Nih, move ini isi registernya dengan 5 ya, desimal. Hexa, sorry. Ini bukan 5D ya. Kemudian delay 1 ini dikasih nilai R1 ya, delay R1 nih. Seolah-olah begini nih. R1 ini diawali dengan nilai berapa? 255 ya. Itu. Nah, di sini R1 awalnya 255. Kemudian masuk ke R2. R2 ini nilainya adalah 255 juga. Cuman ini akan berputar di sini terus sebelum dia 0. Ya, ini ditunggu sampai R-nya sama dengan 0. Kalau dia R2-nya belum 0, dia di sini terus. Berarti ngedelay-nya tuh 254, 253, 25 sampai dia 0. Paham? Dari ini ke 0 aja lama kan? Lama nggak? Halo? Lama, Pak. Ya, Pak, lama, Pak. Nah, kemudian kalau R0, R2 ini R2-nya sudah 0, maka dia akan kembali ke R1 nih. Ini. DNZ R1 delay 2. Ini kita berbicara delay 2. R1 ya, R1 kita belum ulangi delay 2. Ini R1, jika R1 belum 0, ulang di delay 2 itu ya. Ya. Nah, sekarang ini tuh kalau R2-nya sudah 0, balik ke sini. Jadi step berikutnya gini. R1 ini dikurangin 1. Jadi 254. R2-nya dari 255 lagi. Tunggu lagi sampai ini 0. Nanti kurangi lagi. Ini di 253. Kebayang? Sampai R1-nya 0. R2-nya 0. Baru selesai proses ini. Paham nggak? Paham, Pak. Tambah. Nah, ini baru penyelesaian yang delay 2. Sebelumnya di sini ada proses yang delay 1. Ini kan memproses sampai R1, R2, 0 ketika nilai R0-nya 5. Sedangkan nilai R0-nya itu nanti ada nilai ketika 4, ketika 3, ketika 2, ketika 1, dan 0. Gitu. Ya, kebayang ya? Nah, kalau nanti pas praktikum ini terlalu lama, ganti aja nilainya silahkan. Yang mendekati. Supaya kaliannya mudah. Jadi nggak terlalu lama. Yang penting kan ini ya, maksudnya kalian paham. Maksud dari codingan ini paham. Maksud dari pemberian nilai ini paham. Kalau secara hardware-nya ketika kalian mau menguji coba, ya nggak masalah sebenarnya. Ya, nggak masalah sebetulnya. Itu aja sih, ini delay bahwa nantinya nyala matinya itu nyala, mati, nyala, mati. Atau kalian pengennya nyala, mati, gitu kan. Nah, ini tergantung nilai ininya. Kalau ini dirubah makin cepat, ya nanti nyala, mati. Kalau makin lama berarti nyala, mati. Gitu ya. Bisa ya, dipahami ya? Nah, selanjutnya
Kita masuk ke yang, nah ini rangkaiannya ya. Ini rangkaiannya, ini rangkaian dari 51-nya nih. Kalau kalian lihat, ini berarti kan ada port, ada port, ada port, ada port. Gitu ya. Gitu. Jadi pemilihan di sininya jangan sampai salah. Ya. Nah, ini rangkaian. Oh, ini yang push button ya. Ini udah push button, sebentar. Ini push button ya. Sebentar, kita lihat dulu. Oke, ini yang push button nih. Oke, ini rangkaian push button. Nah, kalau yang LED doang, kan port 1 ya. Berarti tanpa ini nih. Tanpa ada rangkaian ini. Jadi cuma rangkaian ini aja. Tidak ada ini. Menggunakannya pin 1 kan. Port 1. Nah, ini ketika kita mau mengaplikasikan tambahan pin, ya sudah. Push button ya sudah. Ini tetap gitu ya. Ini tinggal tambahkan. Berarti port 30, port 31 ini disetting sebagai input. Nah, ini. Jadi di sini tuh ke pin 10 ya, di sini ya. 10 11 gitu ya. Ada 2 push button berarti ya, ada 2 push button. Nah, kita lihat dengan menggunakan 2 push button. Nah, kita lihat di sini menghidupkan dan mematikan LED dengan tombol push button. Artinya berarti ada push button 1 ini untuk mematikan, push button 2 untuk menyalakan. Begitulah ilustrasinya ya. Kita lihat dulu tapi nih. Benar nggak ilustrasi yang saya maksud? Ini kemudian mulai move P3A. Ya, baca status port 3 simpan isinya ke A. Gitu ya. Jadi membaca dulu port 3 ini sudah diisi apa sih sebetulnya. Kemudian ini diakumulasikan ya. Jadi apakah isi akumulator sama dengan FE? FE ini nilainya adalah ini. Ya. F itu kan 1111, E itu berarti 11110. E itu 14 ya nilainya. Nah, jika akumulator, apakah isi akumulator sama dengan ini? Ya. Sama enggak dengan yang ditekan maksudnya? Kalau tidak, lompat ke terus itu ke sini. Kalau ya, hidupkan LED di port 1. Hidupkan LED di port 1. 0 ya, di port 1. Benar. Port 1. Kalau sama nilai yang di sini dengan nilai yang di sini gitu ya. Sebentar. P3. Berarti kan harus ada yang ditekan. P3. Oh iya, P3 itu kan inputannya. P3 nih. Artinya gini. Mana yang ditekan sih di sini gitu. Di rangkaian ini. Nih, mana yang ditekan? Yang ditekan itu yang ini atau yang ini? Gitu ya. Ini tuh akan mengkondisikan LED nyala atau mati. Nah, sekarang di codingan yang ini kita lihat. Ini P3 yang kita tekan nilainya akan disimpan di A. P3 yang kita tekan itu nilainya sama enggak dengan nilai yang sudah disimpan di sini di A. Jadi membandingkan nilai inputan dengan yang ada di sini. Kayak permainan yang waktu kemarin, yang enter itu. Nah, kalau sama, dia hidupkan LED di P1. Kalau tidak, berarti kalau tidak, dia lanjut ke terus. Gitu. Terus itu akan baca nilai A-nya sama enggak gitu ya. Nah, di sini pas terus lihat apakah nilai akumulatornya ini kan cuma ada 2 pilihan. Kalau enggak FD ya FE gitu kan. Kalau misalkan ya
berarti kan matikan LED. Kalau tidak, berarti SJMP kemulai. Jadi kalau kita lihat, ini adalah codingan untuk menyalakan, ini adalah codingan untuk mematikan. Gitu ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini codingan untuk menyalakan, ini codingan untuk mematikan. Gitu. Nilai pin menyalakan yang port di 3 ini bernilai ini, kalau yang mematikan bernilai ini. Ini push button-nya ya, nilai push button-nya. Oke, itu kayaknya ya. Yang ini ada lagi nih. Kalau tadi yang ini berarti menyalakan, mematikan dengan bantuan dua push button ya. Push button satu untuk menyalakan, push button satunya lagi untuk mematikan. Kalau yang ini menghidupkan dan mematikan LED pada port 1 dengan cara menekan tombol pada P30 sebagai toggle switch. Jadi mematikan dan menyalakan ini dari pin yang sama. Kalau yang sekarang mau kita bahas. Kalau tadi menyalakan dari pin mana, mematikan dari pin mana gitu ya. Kalau sekarang menyalakannya dari pin yang sama dengan mematikannya. Jadi push button-nya cuma satu. Ya. Nah, ini. Baca status P3. Nah, kemudian bandingkan nilainya sama enggak dengan FE. Kalau tidak, apa nih? CJNE kalau tidak, ulangi terus dari awal. Ulangi lagi. Kalau ya, ke sini kan? Sebentar. Kalau tidak, ulangi lagi ke sini kan? Kalau tidak, di sini. Kalau yang tadi di awal itu, kalau tidak kan loncat ya. Kalau di sini, kita kalau beda, terus dimulai ke sini. Balik lagi ke mulai. Kalau dia ya, dia ke sini. CJNE R0, 0, kemudian ke terus. Rally. Ya. Ya. Apakah nilai R0-nya itu 0, artinya lampu sedang mati? Jika tidak, loncatnya ke mana nih? Terus. Jika tidak ya. Kalau mati, ya udah. Ya, ini kalau tidak dulu, kalau tidak lari ke sini. Kalau tidak, berarti apakah lampu sedang mati? Misalkan ya. Kalau ya, berarti kan lanjut ke sini ke bawah. Kalau tidak, kita tuh matikan dulu. Kalau tidak, kita mematikan dulu. Nah, proses mematikan itu di mana? Di terus. Nah, R0-nya ubah status R0 menjadi mati. Move. Nah, ini 0FF ini ke P1. Maka dia akan mati. Ya. Berarti port di H1 ini akan mati. SJMP ketunggu. Nah, ini menunggu masukan dari P3. Ya. Di sini lagi-lagi kalau dia ulangi lagi ya dari awal, kalau dia apa namanya tuh tidak, kalau ya masuk ke mulai. Itu kondisinya kan mati ya, kondisi berarti sudah mati ya. Pas ke mulai ke sini, berarti di sini ya dong, mati dong. Pas mati nyalakan, ke sini nyalakan kondisi LED P1-nya dinyalakan. Terus dia balik lagi. Jadi posisinya sama-sama. Kalau kita lihat di sini, dia hanya menggunakan satu push button, yaitu di posisi
P3 saja. Tapi prosesnya di sini kalau kita lihat ketika R0 ditanya dulu ya, kalau ini tidak kan balik terus-menerus di sini. Kalau ya, dia lanjut ke sini, di sini ditanya, R0-nya sama dengan 0 enggak? Lampunya tuh lagi mati enggak nih? Kalau enggak, berarti lanjutkan dulu ke sini. Berarti kondisinya lagi nyala kalau di sini. Masuk dulu ke terus. Ke terus di sini, ubah status R0 yang tadinya nyala ini. Dirubah jadi mati, kemudian ini dimatikan nih, P1 dibuat mati. Ya. P1 dibuat mati, lompat ke tunggu ke sini ya. SMP tunggu, lompat ke tunggu. Nah, P3-nya kondisi yang mati itu disimpan di A. Gitu kan? A-nya kemudian ini ya. Kalau dia belum, berarti dia terus-terusan ditunggu. Kalau ya sudah kondisi mati ya, dia lari ke sini. Nah, mulai lagi ke sini ya. Ada masukan. Nah, kalau ya lanjut ke sini. Tadi kondisi udah mati kan? Apakah R0 udah mati? Nah, oke. Kalau belum kan terus tadi. Nah, tadi udah dieksekusi kan, terus sudah dirubah. Sekarang kondisi sudah mati. Kalau sudah mati, lari ke sini. R1-nya diubah. Ya, jadi nyala. P1-nya jadi nyala. Jadi kalau kita lihat, ini adalah proses untuk menyalakan, sedangkan ini proses untuk mematikannya di sini. Di terus ini. Itu ya. Paham ya? Ya Allah, Pak. Ya, sambil dibayang-bayang lah. Nanti sambil dicoba. Ini udah jelas kok. Ya, udah jelas. Tapi di sini dia hanya menggunakan satu push button. Gitu. Oke. Nah, ini kalian bisa nyoba ya, running LED. Kalau tadi kan nyala, mati, 4 nyala, 4 mati gitu ya. Yang kedua juga 4 nyala, 4 mati, cuman beda push button-nya aja ya. Nah, kalau ini kalian bisa coba nih, running LED. Jadi, kayak running LED, LED pertama nyala, kondisi misalkan mati semua, LED pertama nyala, LED yang lain masih mati. Kemudian LED kedua dan ke-1 nyala, yang lain mati. Kemudian 1, 2, 3 nyala, yang lain mati. 1, 2, 3, 4 nyala, sampai semuanya nyala. Itu running LED. Atau bisa juga running LED-nya seolah-olah nyalanya itu loncat. Mati semua, awalnya mati semua, kemudian LED yang pertama nyala, loncat ke LED yang kedua yang nyalanya, yang lainnya mati semua, loncat ketiga yang nyala, yang lainnya mati semua, seolah-olah dia berjalan. Itu juga boleh, karena codingnya nanti akan beda. Kemudian kalian coba juga LED nyala dari tepi ke tengah, berarti dari ujung ke tengah nyalanya. Bisa juga dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, tengah ke tepi. Itu kreasi yang bisa kalian lakukan dari percobaan LED ya, dari percobaan LED menggunakan push button. Nanti kalau menggunakan microcontroller yang lain dan IDE-nya, software IDE yang lain, ini pasti diawali dengan percobaan running LED dulu gitu ya. Karena ini untuk menentukan, kalian bisa menentukan ini output, ini input, dan codingan sederhananya ya seperti ini. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ya, sebagai pengantar pertemuan praktikum ya. Nah, lebih jelasnya lagi nanti kalian coba lakukan simulasinya ya. Minggu depan kita masuk ke 7 segmen dan keypad ya, artinya
Kalau 7 segmen di sini berarti dia sebagai input, keypadnya sebagai sorry 7 segmennya sebagai output, keypadnya sebagai input, gitu ya. Silakan untuk hari ini kalian coba 2 percobaan tadi yang saya jelaskan sebagai apa namanya itu aritmatika, perhitungan aritmatika, dan yang kedua adalah implementasi aplikasi ya penggunaan LED dan push button, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Bapak Hmm? boleh ada yang disimulasiin nggak Pak salah satu praktikum yang Oh tadi gitu, Bapak jelasin? boleh. Bang Glenn ada ini nggak? Saya belum install Bang Glenn. Bang Glenn Ada, udah Pak. install belum? Udah install belum? Udah Oke. Pak. Tampilkan aja Bang Glenn. Yang LED aja kali ya Pak, running LED. Boleh yang LED aja ya. Yang kalau yang aritmatika saya rasa mudah ya. Yang LED aja ya, Nanda. Iya boleh Bapak. Oke. Sebentar saya siapkan dulu ya Pak. Oke, silakan. Udah ada yang nginstal berhasil? Minimal ada dulu nih. Jadi aman nanti untuk kerja kelompoknya. Kalau untuk instalasi saya sendiri aman Pak. Aman ya. Berarti nanti kalau ada yang tidak aman silakan bisa dibantu Nanda ya. Siap Pak. Oke. Ya sambil menunggu Bang Glenn menyiapkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada tunggu dulu ya, sebentar ya, lagi disiapkan ya. Oke. Share screen langsung aja, Glenn. Oke Pak. Bentar. LED. Coba running. Nah, seperti ini Pak. Ini untuk yang apa? Untuk yang tadi dari kanan ke kiri. Iya, pokoknya dari tengah ke ujung. Terus yang LED ini sebentar. Nah, kalau yang ini nyalahnya gantian. Kalau yang ini kalau misalnya ditekan dia mati, dilepas dia nyala. Paling kayak gitu. Untuk Oke. apa? Nah, Contohnya. sebentar Bang Glenn. Oke, Nah, Pak. ini kan pertama kalian itu merangkai dulu gitu ya. Ya, Bang Glenn. Ya, Pak. Nah, merangkai dulu dengan rangkaian yang ada seperti ini ya. Nah, rangkaian juga hardware itu menentukan. Ya, kalau ini udah pastilah yang XLAL1, XLAL2 udah pasti beginilah. Ini nggak diganggu. Ini riset nggak diganggu-ganggu. Sebetulnya yang kalian nanti buat rangkaiannya itu di sini. Di port 1, port 2, port 0, port 1, port 2, port 3. Karena ini nih yang mau diinputkan atau dibuat output gitu. Ya. Nah, ini Bang Glenn udah bikin. Nah, di sini kalau kita lihat posisinya Bang Glenn ini memasukkannya rangkaiannya seperti ini. Jadi menganggap P1 ini adalah PCC ya, Bang Glenn. Iya, Pak. Kalau Bang Glenn ini menganggapnya berarti active high ya. Iya, active high. Active high. Nah, nanti silakanlah sama kalian dicari info active high, active low ya. Jadi kalau active low ini nggak gini. Ininya kebalik ke sini ya. Ini posisi LED, ini dibalik. Kemudian resistornya di sebelah sini. Kemudian ininya adalah VCC.
ini kita anggap bernilai 0. Itulah ya. Jadi ada istilah, kok jangan sampai kelompok 1 ketika tekan yang ini nyala, ini mati. Kelompok yang lain, ini mati, ini nyala. Gitu. Dilihat juga aktif high atau aktif low. Nah, sementara ikutin dulu ini rangkaian seperti yang Bang Glenn buat, ini ya. Nah, kemudian ini kalau kita lihat coba Bang Glenn, menentukan LED ini sebagai output mana? Apanya, Pak? Di Eh, codingannya bukan? Di codingannya. Sebentar, Pak. Bahwa ini sebagai output. Terus yang ini tadi itu push button. Hmm. Ini, Pak. Nah, di sininya nih. P0, P1, P2, P3. Sebentar. Port 3 sebagai apa Bang Glenn tadi? Input, Pak. Input kan ya? 255 P0. Input. Terus port 1 lihat port 1 tadi. Port 1-nya Ini, Pak. Bentar. Ini P1-nya, Pak. itu dibuat 255 juga ya? Iya, Pak. Karena di aktif high semua ya. Dibuat 255, 255, 255, 255. Sekarang kalau port kok sama ya, Bang Len? Apa, Pak? Yang membedakan input output di port ini nih. Di port yang ini nih, Yang ini, Pak. Atau bentar. Saya request remote-nya. ini, Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Nah, ini nih, yang ini nih. Diklik di screen-nya dulu, Pak, baru bisa digerakin, Pak. Ada. Oke, udah. Nih, yang ini nih. Ini kok port 0 dengan port 3 sama ya? Kayaknya ini yang apa? Kan belum di udah di run belum ya? Nah. Soalnya cuma ngebuka file doang sih, Pak, tadi. Oke. Nanti hati-hati ya untuk kalian. Port 0 dengan port 3 itu pasti beda. Karena yang satu sebagai input, yang satu sebagai output. Gitu ya. Pasti akan beda. Nanti nilai port 0 dan port 3-nya. Kalau port 1, port 2 baikan karena kita nggak pakai. Gitu ya. Nanti tolong diperhatikan pas ini ya, pas mau mengassembly-nya ya. Meng-run-nya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi kalau di sini sama nanti nggak akan berpengaruh. Itu ya. Coba lihat yang Bang Glenn yang itunya coba. Yang Apanya? simulasinya. Tampilkan lagi. Ini, Pak. Coba sekarang saya bisa nggak? Nggak bisa ya? Apa? Bisa, Pak. Diklik lagi aja screen-nya, Pak. Nggak bisa tapi Bang. Kayaknya mungkin untuk apa? Untuk Proteus kayaknya nggak bisa di ini Oh kontrol. gitu ya. Oke, coba klik yang ini Bang Glenn. Yang mana, Pak? Yang ini nih. Ada nggak? Yang enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak muncul ya? Oh, Iya. itu push button atas. Yang ini, Pak, atau ini? Push button atas, iya. Klik. Oke, ini nyala kan ya? Mati, Pak. Kalau diklik mati. Oke, push button ini? Yang ini nggak berfungsi yang bawah. Oh, cuman yang atas saja yang berfungsi? Iya. Oh, ini yang satu push button berarti ya? Iya, Pak. Oke, ini satu push button menyalakan mematikan.
P3. Coba ke ini lagi. Ini. Ya, ininya udah benar sama. Cuman yang saya bingung kenapa ini sama ya. Mungkin coba Coba dibuat 0 yang mana ya Pak? yang P3-nya. Nih, yang port ini. Ini Pak. Port sebentar matikan LED. P3 hingga 6. Oh, ini kondisi awal aja sih ya. Enggak berpengaruh. Ya, enggak berpengaruh ini. Karena di sini udah dimasukkan ya. Oke. Sip aman. Sip aman, enggak masalah. Ini udah aman. Ya, nanti prosedurnya aja Bang Len. Sekarang prosedurnya berarti kan merangkai dulu, kemudian nanti ini kan di Proteus ya. Merangkai ini di Proteus, udah bisa belum? Ini merangkai ini di Proteus, kemudian codingannya di software yang tadi, software IDE-nya, kemudian apa namanya itu Bang Len? Di compile. Nah, mengcompile codingan ini ke Proteusnya, Bang Len. Diajarkan langkah-langkahnya, Bang Len. Sebentar Pak, saya agak lupa ingat Pak. Kalau nggak salah di assemble. Nah, oh iya. Jadi setelah kalian selesai, yang penting di save dulu. Nanti dia ekstensinya .a51. Setelah itu, setelah kalian simpan, ini kalian pilih assemble atau bisa CTRL plus F7 atau bisa juga klik ini gitu. Di assemble, nanti muncul nih di bawah sini output. Kalau misalnya dia done, berarti nggak ada masalah gitu. Misalnya apa ya yang error? Pokoknya kalau kayak gini berarti berhasil gitu. Jadi kalau misalnya ada error, dia bakal misal deh error deh. Coba ini di save, assemble. Nah, ini kan kelihatan nih ada satu error. Nah, ini kelihatan nih error di ini undefined symbol atau label tung gitu. Jadi kalau error dia bakal kelihatan, sedangkan kalau misalnya nggak error, iya di save, assemble, nah dia bakal nol error, nol warning gitu. Nah hasil assemble-nya ini ada di mana? Ada di folder yang di folder kalian nyimpen di folder kalian nyimpen nyimpen filenya gitu. Misalnya tadi nama filenya apa ini? Red push button. Kan nggak ada. Coba dihapus dulu deh bentar. Bentar. Oke, sebentar. Ini red push button. Ini dihapus ya. Udah hilang kan tadi yang hexnya nggak ada. Kita coba lagi assemble. Seharusnya ada. Nah, red push button. Bener kan? Ya, red push button .hex. Nah, .hex-nya ini nih nanti yang dipakai di Proteus-nya gitu. Jadi nanti sebelum mulai simulasi kalian double klik di apa? Di AT89C51-nya. Double klik sampai keluar jendela ini, edit komponen. Di program file ini nanti kalian cari tuh ke folder yang tadi kalian buat yang nyimpen file .hex-nya, terus pilih aja gitu.
Nanti tinggal open. Nah, setelah itu baru oke, baru bisa disimulasiin. Kurang lebih kayak gitu untuk apa? Untuk uji cobanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Kak, punten untuk input codingannya ke IC masih sama kayak sebelumnya kan? Sama kayak yang kedua. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk aplikasi 8051 di modulnya ada serial key, tapi di folder 8051-nya nggak ada serial key-nya, Pak. Itu gimana, Pak? Itu pas apanya ya? Pas bagian di modul ada bagian suruh registrasi, Pak. Ya Register. udah, kalau bisa tanpa registrasi nggak usah aja. Tapi memang harus registrasi nggak? Di modul praktikum ini suruh masukin ini, Pak, key-nya gitu, Pak. Udahlah nggak usah. Tapi kamu tanpa registrasi bisa? Kalau keinstall sih bisa, Pak, normal. Oh ya Kebuka udah. juga itu. Ya udah nggak usah lah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Ridwan, punten bantu Ya. jawab juga. Kalau nggak salah, emang nggak dapet serial key-nya. Coba dulu aja Jadi aplikasinya dibuka dulu. cuman berapa bulan ya, Glenn? Setahu saya pas tahun kemarin Mikros emang nggak dapet serial key-nya sih. Pas install dibuka langsung bisa kalau nggak salah gitu. Jadi dicoba dulu aja, habis diinstal dibuka berhasil atau enggak. Nanti kalau misalnya emang perlu serial key, kabarin aja di grup. Nanti coba saya cari. Palingan seperti itu sih, Pak. Oke. Sementara nggak usah dulu ya. Yang penting bisa masuk dulu, kalian bisa praktikum. Oke, ada lagi? Cukup? Menurut saya cukup, Pak. Cukup ya. Itu Irman Maulana, fotonya foto apa Irman Maulana? Itu mah enggak, Pak. Apa itu? Drone? Atau apa? Bukan, Pak. TV besar lagi main game, Pak. Oh, Bukan apa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti bisa langsung kerja ya, mandiri ya. Seperti biasa, terus nama-nama yang tadi saya minta, Nanda tolong dikirimkan di grup aja ya. Baiklah, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya, Bang Glenn. Bang Jaka gabung nggak, Bang Glenn? Enggak, Pak. Lagi Enggak. di perjalanan pulang. Oke, sip, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di grup ya. Temennya kalau ada yang bisa, tolong bantu jawab juga. Nanti kita catat sebagai nilai plus, nilai tambah ya. Kemudian laporan bagi yang tidak mengikuti perkuliahan disebutkan aja juga di laporannya ya. Pas pembuatan video, jadi artinya yang bersangkutan tidak hadir pada saat praktikumnya gitu ya. Disebutkan aja supaya ada apa namanya, ya ketika andilnya mah enggak gitu silahkan, tapi ketika masuknya kan tidak. Itu disebutkan ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu sebagai pengantarnya, silahkan dituntaskan. Ini masih ada waktu nih. Ya, ini baru 2:30, kita baru kepake jam setengah nih. Silahkan dilanjutkan
nggak perlu di break room, silahkan dikerjakan di kelompok individu masing-masing saja. Kemudian seperti biasa nanti akan ditanya, diacak setiap jamnya mungkin ya, Bang Len. Iya, Pak. Apa namanya progres dari setiap kelompoknya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.